Sejumlah aktivis tenaga kerja menggelar aksi di PT Mitra Kartika Sejati karena para pendemo menganggap manajemen di PT Mitra Kartika Sejati atau Mikase diduga tidak berjalan sesuai prosedur. Salah seorang buruh mengatakan bahwa Martin, bos perusahaan, mengakali karyawan yang bekerja sudah puluhan tahun untuk dilakukan mutasi ke berbagai cabang perusahaan. Jika karyawan mengundurkan diri maka, secara prosedur tidak mendapatkan pesangon dari perusahaan, sehingga karyawan merasa dirugikan. Pihak perusahaan diduga melanggar dan menjalankan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan KKB atau kesepakatan kerja bersama ketika karyawan akan mulai diterima kerja. Pendemo meminta kepada pihak terkait terutama pemerintah dalam hal ini Disnaker Kota Makassar dan anggota DPRD Kota Makassar sebagai wakil rakyat untuk memanggil pihak perusahaan agar tidak semena-mena melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan karyawan. Demikian AGTV Online melaporkan. Apakah seseorang yang telah bekerja di perusahaan X dan tidak atas kemauannya di dalam perusahaan X dipindahkan atau dimutasikan ke tempat lain yang juga bagian daripada atau cabang daripada perusahaan X. Nah, jadi secara hukum perbuatan oknum pengusaha atau perusahaan X itu adalah menyalahi hukum. Nah, kenapa saya katakan hal demikian? Perekrutan atau penempatan tenaga kerja itu sudah jelas di dalam pasal 31 atau 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, nanti silakan dibaca. Jadi seseorang yang mau bekerja, ya, atau pekerja atau buruh, itu terlebih dahulu dia menentukan pilihannya. Nah, jadi ini teorinya ya, ini teori hukumnya. Jadi dia contohnya saya memilih bagian, contohnya bagian, ada beberapa bagian di situ, contohnya bagian sekretariat, ya. Tiba-tiba ini dipindahkan dia ke bagian lapangan. Nah, jadi tenaga kerja ataupun buruh atau pekerja bisa menolak perpindahan atau mutasi dari sekretariat ke bagian lapangan, ya, untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk pindah pekerjaan. Nah, untuk pindah pekerjaan dalam hal mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, jadi itu ya, itu pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi yang perlu digarisbawahi di situ adalah setiap tenaga kerja atau pekerja atau buruh, ya, mempunyai hak yang sama untuk memilih pekerjaan, ya. Jadi seperti tadi dia memilih bagian sekretariat, dia tidak memilih bagian lapangan. Ini pilihan bagi pekerja. Ingat, pekerja bukanlah budak, ya. Nah, ingat, pekerja bukanlah budak. Jadi itu perlu digarisbawahi. Jadi bagaimana bila mana oknum pengusaha atau pihak perusahaan memutasi atau memindahkan tenaga kerja tidak sesuai dengan keahliannya, nah itu sudah menyalahi hukum dan perpindahan tersebut itu cacat hukum, ya. Dimana di dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah jelas, ya. Nah, jadi di dalam pasal 32 tersebut itu penempatan tenaga kerja itu dilaksanakan secara bebas, adil, transparan, objektif, dan diskriminatif, ya. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Penempatan tenaga kerja itu ditempatkan atau menempatkan pada keahliannya atau sesuai daripada keahliannya, ya. Jadi itu sudah jelas pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Atau lebih jelasnya bunyi pasalnya, penempatan tenaga kerja, pasal 31. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan. Nah itu ya, untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan. Itu yang perlu kita garis bawah, ya. Dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Nah, jadi 3 poin yang perlu kita perhatikan. Pasal 32.
Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan azas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, penempatan tenaga kerja itu berdasarkan azas terbuka, bebas, objektif, serta adil. Nah, selanjutnya pada pasal 32 ayat 2, penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat. Nah, ini ya, pada jabatan yang tepat itu digarisbawahi, tepat sesuai dengan keahlian. Nah, jadi ini digarisbawahi dengan sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat martabat, hak ajasi, dan perlindungan hukum. Jadi, keputusan yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau oknum pengusaha itu menyalahi hukum. Nah, jadi oleh sebab itu, tempatkanlah pekerja pada posisi sesuai keahliannya, ya. Jadi jangan karena ingin mau memberhentikan pekerja atau pemburu, ini oknum pihak pengusaha mencari-cari celah, memutasi atau memindahkan tenaga kerja supaya tenaga kerja tersebut mengundurkan diri. Nah, ini menyalahi aturan hukum. Kenapa? Karena sudah jelas tadi di dalam pasal 31, saya lihat nih ya, saya baca lagi. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih mendapatkan atau pindah pekerjaan. Nah, jadi ingat. Jadi tidak boleh sesuka hati pihak perusahaan untuk memindahkan tenaga kerja. Ingat, tadi saya sudah bilang bahwa tenaga kerja itu bukanlah buruh, ya. Jadi ini sama-sama ada keterkaitan satu sama yang lain, ya, saling membutuhkan. Jadi jangan berlakukan pekerja atau buruh itu sebagai budak, ya. Jadi itu pesan saya bagi oknum-oknum pihak pengusaha atau perusahaan.